Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Pratama, asal kelas PPKH 2A, NRM 0403191381. Di sini saya akan mencoba menjelaskan cara mengolah pesan komunikasi. Pengertian pesan komunikasi. Pesan secara umum adalah setiap pemberitahuan, kata atau komunikasi, baik lisan maupun tertulis, yang dikirimkan dari suatu orang ke orang lain. Pesan menjadi inti dari setiap proses komunikasi yang terjadi. Pengertian komunikasi secara umum, suatu proses di mana seorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Cara mengelola pesan. Ada 4 cara mengelola pesan. Yang pertama, space order. Penyusunan pesan yang melihat kondisi tempat, ruang, seperti di ruang internasional, nasional, dan daerah. Time order. Penyusunan pesan berdasarkan waktu atau periode yang disusun secara kronologis atau secara runtut atau secara urut. Yang ketiga adalah penyusunan pesan mulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Yang terakhir, inductive order, kebalikan dari deductive order. Penyusunan pesan yang dimulai dari hal-hal yang khusus kepada yang bersifat umum. Cara menyusun pesan. Yang pertama, fair appeal method. Penyusunan atau penyampaian pesan dengan menimbulkan rasa ketakutan kepada halayak. Ini biasanya dilakukan oleh para penegak hukum atau oleh para aparat pemerintah dengan tujuan untuk memberikan rasa takut terhadap peraturan yang telah dibuat sehingga masyarakat dapat mematuhi peraturan yang ada. Yang kedua, emotional appeal method. Cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan berusaha menggugah emosional halayak. Biasanya dilakukan oleh para tokoh agama seperti ustadz, seperti kiai. Cara penyampaian pesan melakukan emotional appeal method bertujuan untuk menggugah hati sehingga setiap kalimat yang diucapkan dapat dicerna dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Reward appeal method. Cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan menawarkan janji-janji kepada halayak. Biasanya dilakukan oleh para sales untuk memikat para audien agar mereka tertarik pada setiap produk-produknya agar diminati. Yang ketiga, motivational appeal method. Teknik penyusunan atau penyampaian pesan yang dibuat bukan karena janji-janji, tapi disusun untuk menumbuhkan internasional psikologis halayak sehingga mereka dapat mengikuti pesan-pesan itu. Biasanya dilakukan oleh para motivator seperti Mario Teguh yang bertujuan untuk memperbaiki para audien baik secara kehidupan maupun secara tingkah laku. Yang terakhir adalah humorous appeal method. Teknik penyusunan atau penyampaian pesan yang disertai dengan gaya humor. Biasanya dilakukan oleh para stand-up komedian. Dalam setiap penampilannya dia selalu menampilkan humor atau lawakan pada setiap penyampaian pesan. Namun setiap pelawakan mesti ada pesan yang ingin ia sampaikan. Teori tentang penyampaian pesan komunikasi. Yang pertama, teori psikologikal. Jika berbicara mengenai psikologikal, maka berhubungan dengan pola pikir. Yang dimaksud, kita akan berbicara pesan sesuai dengan psikologi atau sesuai dengan watak dari audien, sehingga audien merasa cocok dengan kita. Yang kedua, teori semiotik. Semiotik adalah teori menggunakan simbol-simbol. Semisal ketika kita melakukan penyuluhan, kita pastinya akan menggunakan simbol-simbol, entah itu simbol dari peternakan atau pertanian, sehingga para audien merasa tertarik dengan adanya simbol-simbol tersebut, sehingga penyampaian pesan yang kita sampaikan tidak monoton. Yang ketiga adalah teori sosiokultural, di mana ketika kita menyampaikan pesan kepada audien, kita melihat dengan siapa kita berbicara. Ketika kita berbicara dengan orang-orang yang berilmu atau yang mempunyai ilmu tinggi, maka kita boleh menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Sedangkan ketika kita berbicara dengan masyarakat pedesaan, ketika kita menggunakan bahasa ilmiah atau bahasa yang memiliki kerumitan dalam pengertian, maka itu tidak cocok dalam penyampaian pesan. Yang terakhir adalah teori fenomenologikal, di mana kita akan menyampaikan pesan sesuai fenomena yang ada, sehingga masyarakat memiliki ketertarikan khusus karena pesan yang disampaikan sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Kesimpulan. Meskipun demikian, kehadiran teori pesan dalam komunikasi bukanlah menjadi hal yang paling utama, sebab masih
terdapat unsur lainnya yang juga tak kalah pentingnya dalam komunikasi yang ada di masyarakat. Namun tentunya kehadiran teori ini dapat memberikan manfaat lebih besar serta dapat digunakan dalam kajian-kajian dengan tema serupa, sehingga informasi yang terkandung di dalam artikel ini dapat berguna dan bermanfaat kepada masyarakat luas. Tentunya dapat menambah referensi bagi perkembangan ilmu komunikasi semakin luas. Dalam penyampaian pesan, kita selaku komunikan atau sumber informasi harus mengetahui bagaimana berbagai macam aspek dan kondisi dalam menyampaikan pesan kepada audiens, agar para audiens dapat menerima pesan yang kita sampaikan diterima secara utuh atau tidak ada kesalahan pengertian dalam mencerna pesan, karena dalam penyampaian pesan yang tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan. Sekian video yang dapat saya buat, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.